Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Safaras dengan NIK 17056621093, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal skripsi saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Work Stress, Work-Life Balance, dan Work Environment terhadap kinerja karyawan. Pada awal presentasi ini, saya akan membahas daftar isi yang terlebih dahulu. Yang pertama ini ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, dan juga yang ketiga metodologi penelitian. Yang pertama ini adalah latar belakang masalah. Sumber daya manusia merupakan elemen krusial bagi perusahaan untuk memperoleh dan menjaga keunggulan kompetitif. Sumber daya manusia menjadi bagian penting untuk berjalannya suatu organisasi atau perusahaan karena setiap perusahaan dituntut untuk dapat memperdayakan sumber dayanya sehingga dapat bekerja dengan optimal dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Pada dasarnya, sumber daya manusia ini merupakan manusia atau perorangan yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan juga perencana untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Dalam sebuah organisasi sangat memerlukan bagaimana memperoleh kesiapan sumber daya manusia yang kompetitif dan memiliki skill yang sesuai bidangnya. Baik, menurut Aminusi dan juga Widiantoro pada tahun 2022. Berikut ini adalah fenomena yang terjadi pada BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023. Eh, Berikut ini adalah kinerja karyawan, kinerja karyawan yang kita lihat di sini. Kinerja kategorinya ada sangat kurang, kurang, baik, memuaskan, dan juga sangat memuaskan. Di sini pada jabatan penata terdapat karyawan yang sangat kurang 32, kurang 102, baik 29. Dari penata ini mungkin adanya kekurangan efektivitas dalam pengerjaan tugas dan juga kurangnya tanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya pada jabatan tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ini apakah terdapat pengaruh work stress terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan? Lalu apakah terdapat pengaruh work life balance terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan? Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh work life balance terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh work environment terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan? Lalu yang keempat, apakah terdapat pengaruh work stress, work life balance, dan juga work environment terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan? Selanjutnya, untuk ada 7 penelitian. Yang pertama ini untuk mengetahui pengaruh work stress terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui work life balance terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh work environment terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang keempat, untuk mengetahui pengaruh work stress, work life balance, dan work environment terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada metode penelitian untuk akademisi. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah acuan dalam penelitian selanjutnya, khususnya mahasiswa UNJ. Saya mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia dan mengambil topik yang sama, yaitu pengaruh work stress, work life balance, dan juga work environment terhadap kinerja karyawan. Lalu yang kedua ini perusahaan. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menerapkan manajemen sumber daya manusia agar lebih memperhatikan work-life balance, work, eh, maaf, work stress, work-life balance, dan juga work environment untuk meningkatkan produktivitas juga meningkatkan kinerja karyawan. Lalu bagi aku peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara lebih luas dalam bidang work stress, dan work-life balance, dan work environment dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Data penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah gambaran bagi peneliti
untuk penerapan manajemen sumber daya manusia pada dunia kerja nanti. Selanjutnya pada bab satu ini ada kebaharuan penelitian. Penelitian ini memiliki kebaharuan dalam hal objek kajian yang difokuskan pada BPJS Ketenagakerjaan, sebuah lembaga pemerintah yang berperan strategis dalam menjamin perlindungan sosial tenaga kerja. Lalu dalam penelitian oleh Febriani pada tahun 2023 yang meneliti hubungan lingkungan kerja dan kinerja pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini menyasar sektor publik yang memiliki dinamika organisasi berbeda, khususnya divisi human capital. Fokus pada jabatan penata yang jumlahnya paling dominan namun menunjukkan kinerja yang rendah, juga menjadikan penelitian ini lebih spesifik dan juga kontekstual. Dalam penelitian ini oleh Ali Nurdin et al. Pada tahun 2023, cenderung menguji pengaruh dua variabel saja, atau meneliti variabel tersebut secara terpisah. Dengan pendekatan simultan, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Tentunya pada bab 2 kita akan membahas kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara dalam Ali Nurdin 2023, hasil kerja berkualitas serta kuantitatif yang dilakukan oleh pekerja saat bekerja berdasarkan dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan sebelumnya merupakan pengertian kinerja karyawan. Lalu menurut Permadi et al. Dalam Febriani tahun 2023, kinerja merupakan hasil dari kuantitas dan juga kualitas kerja yang dapat dicapai karyawan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Lalu ada menurut Saman dalam Febriani tahun 2023, kinerja karyawan dalam perilaku dunia nyata yang memperlihatkan individu sebagai kinerja pekerjaan yang konsisten dengan peran tertentu dalam satu organisasi. Menurut Siswoyo pada tahun 2018, bahwa manajemen kinerja, pengukuran atau penilaian kinerja individu dibedakan dengan pengukuran atau penilaian kinerja organisasi. Kinerja individu pegawai biasanya diukur dengan tiga deskriptor atau dimensi kinerja, yaitu hasil kerja, perilaku kerja, dan juga sifat pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan. Lalu, selanjutnya ada work stress. Menurut Sari et al. Dalam Aminingsi dan Widiantoro pada tahun 2022, stres kerja adalah suatu kondisi yang timbul dari interaksi antara manusia dengan pekerjaan yang ditandai dengan perubahan manusia yang memaksanya menyimpang dari fungsi dan normanya. Lalu ada menurut Herianti et al. Pada tahun 2023, stres kerja merupakan isu penting di lingkungan kerja karena risiko yang ditimbulkan terhadap produktivitas. Lalu menurut Kenter dan Logan, dalam Jessica et al. Pada tahun 2023 menjelaskan bahwa stres kerja dipicu oleh berbagai faktor seperti lingkungan kerja yang tidak kondusif, kurangnya dukungan manajerial, serta beban kerja yang berlebihan. Menurut Robbins dalam Priyansa dan Alini pada tahun 2020, menyatakan ada tiga dimensi yang dapat menjadi penyebab stres kerja, yaitu ada faktor lingkungan. Itu ada ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, dan juga ketidakpastian teknologi. Yang kedua ada faktor organisasi. Terdapat tuntutan tugas, tuntutan peran, dan juga tuntutan tuntutan hubungan antar pribadi. Lalu yang ketiga ada faktor individu. Masalah keluarga, masalah ekonomi, dan juga masalah kepribadian. Selanjutnya ada work-life balance. Menurut Greenhouse dan Allen, pada tahun 2017, keseimbangan kehidupan kerja mengacu pada proporsi waktu dan energi yang dihabiskan oleh seseorang untuk pekerjaan dan aktivitas di luar pekerjaan, seperti keluarga, rekreasi, dan kesehatan. Selanjutnya, menurut Armstrong, pada tahun 2010, work-life balance dalam ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan ruang bagi karyawan agar dapat menyeimbangkan pekerjaan mereka dengan tanggung jawab dan minat di luar pekerjaan. Lalu, menurut Shockley et al. Pada tahun 2017, karyawan yang merasa memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi, tingkat stres yang lebih rendah, dan juga kesejahteraan yang lebih baik secara keseluruhan. Menurut Fisher, Bulger, dan Smith dalam KD Kasran dan Superny pada tahun 2023 mengatakan bahwa terdapat empat dimensi bentuk
Work-life balance yaitu pertama ada gangguan pekerjaan kehidupan pribadi, yang kedua pekerjaan gangguan kehidupan pribadi, yang ketiga peningkatan kehidupan kerja, lalu yang keempat ada peningkatan pekerjaan kehidupan pribadi. Selanjutnya ini ada work environment. Menurut Sofyan dalam Ali Nurdin et al. Pada tahun 2023, pengertian dari lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang mengelilingi karyawan, tempat karyawan bekerja sehingga mereka merasanya aman, nyaman, dan terpengaruh dalam menjalankan dan menyelesaikan tugasnya. Lalu menurut Smucker et al. Dalam Jessica et al. Tahun 2023, lingkungan kerja merujuk pada perasaan dan respons karyawan terhadap pekerjaan karyawan, pekerjaan mereka. Ketika lingkungan kerja baik dan mendukung, itu akan membuat karyawan bekerja dengan baik, sehingga mengurangi tingkat stres karyawan akibat pekerjaan mereka. Lalu menurut Sukriani dalam Febriani tahun 2023, menyimpulkan bahwa untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung untuk produktivitas kerja yang akan membuat karyawan nyaman, berdampak pada inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaannya mereka. Menurut model Pines dalam Mediana pada tahun 2017, lingkungan kerja sebuah organisasi dapat diukur melalui 4 dimensi sebagai berikut. Yang pertama ada dimensi psikologikal, dimensi struktural, dan tiga dimensi sosial, dan juga dimensi birokratik. Selanjutnya, landasan teori. Dari berbagai sumber yang saya ambil ada tiga. Yang pertama itu Ira Novitasari, Nurholis Setiawan pada tahun 2024 yang berjudul Pengaruh Stres Kerja, Lingkungan Kerja, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Generasi Milenial di Perusahaan Bojonegoro. Lalu yang kedua, Alipioni Aizatin Nabilah Sumartik Dewi Andriani pada tahun 2024 Pengaruh Work-Life Balance Organisasional, Citizenship, Behavior, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. Lalu yang ketiga ada Lia Febriani dan Sinta Setia pada tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Generasi Milenial. Selanjutnya ini ada karakter konseptual. Uh, work, work stress. Uh, Pada H1 ini work stress yang pada kinerja karyawan, lalu H2 work life balance yang berpengaruh pada kinerja karyawan, H3 work environment yang berpengaruh pada kinerja karyawan, lalu yang keempat ada work stress, work life balance, work environment yang berpengaruh pada kinerja karyawan. Nah, berikut ini ada pengembangan hipotesis. Menurut Creswell dalam Yam dan Taufik pada tahun 2021, hipotesis adalah penyataan formal menyajikan hubungan yang diharapkan antara variabel independen dan variabel dependen. Berikut adalah pengembangan hipotesis antara lain. A1, work stress berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan. Lalu H2, work-life balance berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan. Lalu H3, work environment yang berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan. Lalu H4, work stress, work-life balance, dan juga work environment yang berpengaruh positif secara simultan terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya ini ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Tempat penelitian yang saya ambil adalah BPJS Ketenagakerjaan, kantor pusat Jakarta Selatan. Waktu penelitiannya itu Januari 2025 hingga Juni 2025. Tentunya ini ada populasi sebanyak 200 karyawan divisi human capital BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang saya gunakan adalah metode kuantitatif, teknik pengumpulan data, yaitu data primer melalui kuesioner menggunakan skala Likert, dan data sekunder berupa dokumentasi data kinerja karyawan. Lalu sampel yang saya gunakan itu teknik simple random sampling menggunakan rumus Taro Yamane, sehingga menghasilkan 133 sampel untuk yang diteliti. Di selanjutnya ini ada bab 3, yaitu teknik analisis data. Ini ada uji validitas menurut Rahadi tahun 2023. Validitas instrumen sangat penting untuk diperhatikan oleh peneliti. Validitas instrumen penelitian atau dataset mengukur cakupan informasi aktual dari dataset yang ditemukan atau dianalisis.
Lalu uji reliabilitas menurut Terhadi tahun 2023 keandalan komposit CR 0,7 sehingga menjawab pertanyaan penelitian bahwa konstruksi GNN dapat diandalkan. Keandalan komposit mengukur seberapa baik variabel yang mendasari eh, konstruksi disajikan dalam pemodelan bersama struktural. Lalu uji hipotesis itu menurut Gulyadi tahun 2021 model struktural yang dilakukan untuk mengetahui nilai R square atau koefisien determinants, lalu koefisien jalur atau path koefisien, lalu memvalidasi kebaikan model atau model fit dan juga prediktif relevan. Baik, sekian dari presentasi saya. Bila saya bersalah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.